Di tanah Jawa, tahta bukan sekadar kursi kekuasaan, ia adalah simbol wahyu, legitimasi, dan darah. Bagi keturunan Mataram, wahyu seringkali turun bersama genangan darah saudara sendiri. Sejarah mencatat, tahta seringkali tidak diwariskan kepada yang paling berhak, melainkan kepada yang paling siap merebutnya. Tahun 1704 Mataram Islam diguncang Perang Saudara. Sebuah awal dari akhir kemegahan Kartosuro. Seorang putra mahkota naik tahta namun diturunkan oleh pamannya sendiri. Namanya Amangkurat III. Dan lawannya Pangeran Puger. Seorang raja yang sah melawan sebuah ambisi yang didukung kolonial. Hari ini, kita bicara tentang Perang Suksesi Jawa Pertama. Perang yang bukan hanya soal senjata, tetapi soal legitimasi. Dan 3 abad kemudian, gema konflik serupa masih terasa di Keraton Surakarta hari ini. Setelah masa kejayaan Sultan Agung, Mataram memasuki era kemunduran. Raja-raja setelahnya, terutama Amangkurat I dan Amangkurat II, memerintah dengan tangan besi dan ketergantungan pada VOC. Rakyat lelah. Bangsa asing menunggu celah, dan istana dipenuhi intrik. Ketika Amangkurat II wafat tahun 1703, ia meninggalkan warisan berbahaya, kerajaan rapuh, dan seorang putra mahkota yang belum sepenuhnya diterima elit istana. Amangkurat III, atau Raden Mas Sutikno. Dia adalah putra mahkota tunggal dari Amangkurat II. Secara hukum adat dan garis darah, dialah pewaris sah. Ia mewarisi lebih dari sekadar mahkota. Ia mewarisi kebencian bangsawan, trauma akibat kekejaman ayah dan kakeknya, serta istana yang tidak lagi percaya pada garis darah semata. Amangkurat III dikenal keras, curiga, dan tidak mampu membangun konsensus politik. Di mata banyak bangsawan Jawa, ia adalah kelanjutan dari luka lama. Dan di saat itulah seorang paman berdiri menunggu kesempatan. Sutikno adalah sosok yang temperamental. Ia dilingkupi rasa tidak aman, insecurity. Amangkurat III sangat membenci Puger karena merasa pengaruh pamannya itu mengancam otoritasnya. Ia jauh lebih populer, lebih tenang, dan lebih dicintai rakyat serta para bangsawan. Pangeran Puger adalah adik Amangkurat II. Paman dari Amangkurat III. Ia bukan putra mahkota. Tapi ia punya sesuatu yang tak dimiliki keponakannya, dukungan politik. Puger dikenal lebih fleksibel, pandai membaca situasi, dan berani bersekutu dengan VOC. Dalam naskah Babat Tanah Jawi, ia digambarkan sebagai penerima cahaya ilahi, Wahyu Keprabon. Terdesak oleh ancaman pembunuhan dari keponakannya, Puger melarikan diri ke Semarang pada 1704. Di sana, ia melakukan manuver mematikan, beraliansi dengan VOC Belanda. Bagi Puger, tahta Kartosuro harus diselamatkan dari tangan raja yang zalim, meski harganya adalah kedaulatan yang tergadai pada kompeni. Di mata Belanda, Amangkurat III terlalu berbahaya. Sulit dikendalikan. Sementara Puger menjanjikan stabilitas. Dan di Jawa, legitimasi bukan hanya soal darah, tetapi restu elit dan wahyu kekuasaan. Ketika bangsawan, adipati pesisir, dan VOC bersatu, tahta mulai bergeser bahkan sebelum perang dimulai. Perang meletus. Bukan sekadar perang keluarga, tetapi perang masa depan Jawa. Ini adalah perang urat saraf. Amangkurat III bertahan dengan pasukan tradisional dan loyalis istana. Pangeran Puger datang dengan senjata api VOC, logistik, dan legitimasi politik baru. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah Jawa. Desa-desa terbelah. Rakyat menjadi korban, dan hasilnya tidak seimbang. VOC memberi Puger keunggulan mutlak. Satu demi satu wilayah jatuh. Amangkurat III terkepung. Ia melarikan diri ke timur, ke Malang,
mencari suaka pada sisa-sisa kekuatan Untung Surapati. Tahun 1708, Amangkurat III kalah. Ia ditangkap, dibuang ke Sri Lanka. Pangeran Puger naik tahta dengan gelar Pakubuwono I. Sejarah mencatatnya sebagai raja sah. Namun dengan catatan kelam, tahta diraih bukan dari garis darah, melainkan dari kemenangan politik. Bagaimana Puger menang? 3 kunci: dukungan logistik VOC, legitimasi dari para bupati pesisir yang muak dengan sifat Amangkurat III, dan narasi bahwa dirinya adalah pembawa kedamaian. Pelajaran terpenting dari Perang Jawa pertama adalah di Jawa, putra mahkota tidak otomatis menjadi raja. Ia harus diterima elit, disetujui kekuatan politik, dan diyakini membawa stabilitas. Tanpa itu, darah tidak cukup. Amangkurat III kalah bukan karena ia bukan pewaris sah, tetapi karena ia kehilangan kepercayaan. Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berganti wajah. Jika kita melihat ke gerbang Keraton Surakarta saat ini, kita melihat hantu masa lalu itu kembali. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, sang putra mahkota yang telah ditetapkan, kini berdiri di posisi yang mirip dengan Amangkurat III, sebagai pewaris sah dari Permaisuri. Namun di sisi lain, ada dinamika kekuasaan dari saudara-saudara lain, termasuk anak dari selir atau faksi lain yang memiliki pengaruh kuat di internal keraton. Ia adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi atau Mangkubumi. Konflik internal ini bukan sekadar berebut kursi. Ini adalah soal legitimasi versus popularitas. Seperti zaman Puger dan Sutikno, pertanyaan besarnya selalu sama, siapa yang lebih berhak? Dia yang memiliki surat keputusan SK atau dia yang memegang hati para pengikutnya? Pelajaran dari Perang Jawa pertama sangat jelas. Kerajaan yang terbelah dari dalam akan selalu memberikan celah bagi pihak luar untuk berkuasa. Dulu itu adalah VOC. Sekarang, mungkin itu adalah hilangnya relevansi keraton di mata zaman. Apakah Surakarta akan belajar dari nasib Amangkurat III dan Pangeran Puger? Ataukah mereka ditakdirkan untuk mengulang lingkaran tragedi yang sama? Karena pada akhirnya, tahta bukan hanya tentang siapa yang mendudukinya, tapi tentang apakah tahta itu masih memiliki martabat untuk dipertahankan. Tahta Jawa tidak hanya diwariskan, ia dipertahankan. Amangkurat III punya darah. Pangeran Puger punya strategi. Dan sejarah memilih yang paling siap menghadapi zamannya. Pertanyaannya hari ini, siapakah yang benar-benar siap menjaga warisan Jawa di tengah dunia modern? Karena tahta selalu menuntut lebih dari sekadar hak lahir. Saya Ken Utami. Sampai jumpa di sejarah berikutnya.